Ketemu soal kombinatorik lagi. Ada yang samaan seperti saya tiap ketemu soal kombinatorik. Ini adalah soal kombinatorik yang terdapat dalam soal USK Matematika SMA tahun 2024. Jadi seperti ini soalnya. Bilangan USK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Sebagai contoh, 2024 merupakan bilangan USK. Banyaknya bilangan USK adalah, ya sebenarnya soal seperti ini bisa juga kita selesaikan secara manual dengan mendata 4 angka yang jumlahnya 8 ya, dan angka pertamanya bukan 0. Tapi masa ya sih kita mau mendata satu persatu, bisa-bisa waktunya nanti habis buat ngerjain satu soal ini. Nah, ternyata ada cara yang lebih efektif dan lebih cepat untuk menyelesaikan soal ini, yaitu menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan. Ada yang pernah tahu rumus kombinasi dengan pengulangan? Iya, welcome to my math diary. Kali ini kita akan bahas kombinasi dengan pengulangan. Oke, ini adalah masalah umum dalam kombinasi ya. Misalkan diketahui ada sebanyak n bola identik yang akan ditempatkan ke dalam R kotak yang berbeda di mana tiap kotak harus terisi tepat satu bola. Maka banyaknya cara menempatkan bola tersebut adalah sebanyak, karena tiap kotak harus terisi tepat satu bola. Ini sama aja kayak kita mau memilih R bola dari n bola yang tersedia. Banyaknya cara menempatkan bola itu adalah sebanyak kombinasi R dari n, yaitu n faktorial per R faktorial kali n min R faktorial. Nah, beda lagi penyelesaiannya jika masalahnya seperti ini. Jika diketahui ada sebanyak n bola identik yang akan ditempatkan ke dalam R kotak yang berbeda di mana tiap kotak boleh tidak terisi bola atau terisi lebih dari satu bola, maka banyaknya cara menempatkan seluruh bola tersebut adalah sebanyak. Nah, ini adalah masalah kombinasi dengan pengulangan. Dan banyaknya cara itu adalah kombinasi R-1 dari n plus R-1, yaitu n plus R-1 faktorial per R-1 faktorial kali n faktorial. Atau sama juga dengan kombinasi n dari n plus R-1. Oke, kok bisa ketemu rumus seperti ini ya? Mari kita berangkat dari masalah yang sederhana. Misal, diketahui ada sebanyak 5 bola identik yang akan ditempatkan ke dalam 3 kantong yang berbeda, di mana tiap kantong harus terisi minimal 1 bola. Berapa banyaknya cara menempatkan seluruh bola ke dalam ketiga kantong tersebut? Oke, kita akan mencoba menyelesaikannya dengan cara manual ya, karena ini kantongnya cuma 3, kemudian bolanya cuma 5, dan tiap kantong harus terisi minimal 1 bola. Kita bisa mendata banyaknya bola yang bisa kita isikan di tiap kantong. Misalnya kemungkinan pertama bisa 311 ya, jumlahnya 5 bola. Atau juga bisa 221. Dan sudah tidak ada kemungkinan yang lain lagi ya. Nah, dari yang ini 311, ini kita bisa mengubah susunannya jadi 131 atau 113. Atau sama aja kita kayak nyari permutasi dari ketiga elemen ini ya, yaitu sebanyak 3 faktorial per 2 faktorial. 3 faktorial itu dari karena ada 3 elemen, kemudian 2 faktorial ini karena ada 2 elemen yang sama. Dijabarkan jadi 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa dicoret jadi tinggal 3. Kemudian yang ini juga sama, permutasinya juga sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial, yaitu 3 juga. Sehingga total banyaknya cara itu tinggal ditambah aja. 3 ditambah 3 yaitu 6. Nah, ini kalau banyaknya bola dan banyaknya kantong itu sedikit ya, bisa kita menyelesaikannya dengan cara manual seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya banyaknya bola ada 20, kemudian banyaknya kantong ada 15 ya? Masa ya kita mau mencari kombinasi sebanyak itu ya, cara manual. Nah, jadi masalah ini sebenarnya juga bisa kita pandang seperti ini. Misalkan kita punya 5 bola, menempatkan ke-5 bola ini ke dalam 3 kantong itu sama artinya dengan membagi ke-5 bola ini menjadi 3 bagian. Bisa kita misalkan kayak memberi sekat ya.
Kalau ada membagi menjadi 3 bagian berarti kita butuh 2 sekat. Misalnya kita bisa menempatkan sekat di sini, kemudian di sini. Nah, maka akan kita dapatkan kantong pertama kita isi dengan 1 bola, kantong kedua 2 bola, kantong ketiga 2 bola. Sehingga masalah ini bisa kita pandang sebagai banyaknya cara menempatkan kedua sekat ini ke dalam 4 tempat yang tersedia. Jadi ada 4 tempat sekat ya yang bisa kita isi dengan sekat ini, sehingga banyaknya cara itu adalah kombinasi banyaknya sekat ada 2 dari 4 tempat sekat yang tersedia, yaitu 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, yaitu 6 ya. Ini bisa dicoret, jadi hasilnya 6. Ternyata sama ya. Yes. Nah, mana yang lebih cepat, cara manual atau cara yang kombinasi ini? Jelas cara kombinasi ya. Jadi, bisa kita rumuskan sebagai berikut ya. Misalkan kita punya bola sebanyak N, kemudian banyaknya kantong itu R. Maka banyaknya cara menempatkan N bola ke dalam R kantong, di mana tiap kantong harus terisi minimal 1 bola adalah, berdasarkan ini ya, berarti akan sama dengan kombinasi banyaknya sekat yang dibutuhkan. Tadi kalau kantongnya 3 itu berarti butuh sekat 2 ya. Kalau kantongnya 4 berarti kita butuh sekat 3. Dan seterusnya, kalau kantongnya R berarti sekat yang dibutuhkan adalah R-1. Untuk ditempatkan ke dalam berapa tempat? Jadi kalau bolanya 5 ini berarti ada 4 tempat. Kalau bolanya 6 berarti ya pasti ada 5 tempat ya. Kalau bolanya 7 ada 6 tempat. Sehingga kalau banyaknya bolanya N, artinya tempat sekatnya ada N-1. Jadi seperti ini rumusnya ya, rumus cepatnya istilahnya. Itu adalah kombinasi R-1 dari N-1. Nah, masalah ini sebenarnya juga bisa kita anggap sebagai mencari banyaknya solusi dari persamaan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 5, di mana XI-nya itu bilangan asli, ya, lebih dari atau sama dengan 1, XI-nya bulat. Sehingga untuk masalah yang umum ya, jika diketahui suatu persamaan X1 plus X2 plus dan seterusnya sampai XR sama dengan N, di mana XI-nya itu, X itu maksudnya X1, X2 sampai XR-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 ya syaratnya, dan XI-nya bulat artinya XI-nya itu bilangan asli lebih dari atau sama dengan 1 ya. Maka banyaknya solusi pasangan bilangan X1, X2, X3 sampai XR itu adalah sebanyak kombinasi dari tadi adalah R-1, X1, X2 dan seterusnya, itu kayak kantongnya ada sebanyak R, maka banyaknya sekat itu adalah R-1 dari banyaknya bola. Banyaknya bola adalah N, kemudian tempat sekatnya berarti N-1. Nah, sekarang bagaimana jika diketahui suatu persamaan X1 plus X2 dan seterusnya sampai XR itu sama dengan N, di mana sekarang XI-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, XI-nya bulat. Artinya XI-nya ini bilangan bulat tak negatif. Kalau yang tadi ini syaratnya XI-nya lebih dari atau sama dengan 1, nah sekarang kalau XI-nya itu boleh 0. Atau ibaratnya ketika menempatkan bola ke dalam kantong-kantong itu boleh ada kantong yang tidak terisi bola, seperti itu. Nah, kita akan mencari banyaknya solusi dari persamaan ini dengan cara memodifikasi batasnya ini ya. Jadi yang kita tahu rumusnya itu adalah yang batas XI-nya 1. Sementara di sini ditanyakan jika XI-nya itu batasnya 0 ya. Nah, kita ubah batasnya dulu. Kalau XI lebih dari atau sama dengan 0, maka jika saya tambah 1 ya, kedua ruas, kita dapatkan XI plus 1 itu lebih dari atau sama dengan 1.
Nah, di sini kita bisa memisalkan xi plus 1-nya itu sebagai suatu variabel lain ya, misalnya yi. Sehingga yi-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 ya, karena yaitu xi plus 1. Nah, dari sini ini bisa kita nyatakan xi-nya ke dalam yi, yaitu yi min 1. Kemudian kita substitusikan xi-nya ini ke persamaan ini. Kita dapatkan seperti ini. Jadi x1-nya itu diganti jadi y1 min 1, kemudian x2-nya jadi y2 min 1, dan seterusnya xr-nya jadi yr min 1. Itu sama dengan n. Nah, kemudian ini kita susun jadi seperti ini ya. Y1 plus Y2 dan seterusnya sampai YR. Kemudian ini min 1, min 1, min 1-nya ini ada sebanyak R ya. Maka kalau dijumlah jadinya min R sama dengan N. Nah, dari sini min R-nya bisa kita pindah luas ke sana ya. Sehingga kita dapatkan Y1 plus Y2 plus Y3 dan seterusnya sampai YR itu adalah N plus R. Di mana yi-nya ini tadi lebih dari atau sama dengan 1. Sehingga banyaknya solusi permasalahan ini sama aja dengan banyaknya solusi permasalahan ini. Nah, karena ini batasnya sudah sama, bentuknya ya sama dengan yang ini, maka permasalahan yang ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus ini. Maka banyaknya solusi pasangan bilangan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai YR itu adalah kombinasi ya. Banyaknya kantongnya ini tetap R-1 dari banyaknya bolanya di sini adalah N plus R. Lalu min 1. Ini adalah rumus kombinasi dengan pengulangan. Nah, sehingga jika diketahui suatu persamaan X1 plus X2 plus dan seterusnya sampai XR itu sama dengan N, di mana XI-nya itu lebih dari sama dengan 0, XI-nya bulat, atau istilahnya XI-nya itu adalah bilangan bulat tak negatif, maka banyaknya solusi pasangan bilangan X1, X2, dan seterusnya sampai XR itu adalah sebanyak kombinasi R-1 dari N plus R-1. Jadi N itu adalah nilai di sini, kemudian R itu adalah banyaknya variabelnya di sini ya. Jadi ini adalah rumus kombinasi dengan pengulangan. Contohnya, ini adalah salah satu soal yang terdapat dalam soal tes seleksi tingkat sekolah kemarin dan sudah kita bahas ya. Dalam pembahasan sebelumnya itu saya mengerjakannya menggunakan cara manual dan hasilnya itu 35. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah ini menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan. Berapa banyaknya pasangan bilangan bulat tak negatif A, B, C, D yang memenuhi A plus B plus C plus D sama dengan 4. Ini A, B, C, D-nya adalah bilangan bulat tak negatif, artinya mereka lebih dari atau sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Dari persamaan ini kita dapatkan N-nya adalah 4, kemudian R banyaknya variabelnya itu adalah 4 juga, A, B, C, D. Sehingga banyaknya solusinya adalah kombinasi R-1 yaitu 3 dari N plus R-1. 4 tambah 4, 8 kurangi 1 yaitu 7. Bisa dijabarkan jadi 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini kita jabarkan jadi 3 kali 2 kali 4 faktorial. Kemudian ini 4 faktorialnya bisa kita coret ya. Lalu ini 6-nya dicoret. Sehingga hasilnya adalah 35 juga. Sama ya ternyata dengan cara manual yang sudah saya bahas di pembahasan soal sebelumnya. Dan cara ini jauh lebih cepat daripada cara manual. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang ada di slide awal tadi, soal OSK Matematika tahun 2024 ya. Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0, dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Sebagai contoh, 2024 merupakan bilangan OSK. Banyaknya bilangan OSK adalah, oke, jadi kita bisa memandang masalah ini ya sebagai mencari banyaknya solusi dari persamaan ini. A plus B plus C plus D sama dengan 8 ya.
Jadi misalkan digit pertamanya itu A, digit keduanya B, digit ketiganya C, digit keempatnya D. Jumlah digitnya adalah 8 ya di sini. Dan digit pertamanya tidak dimulai dengan angka 0, artinya dimulai dari 1. Sehingga ada syarat di sini bahwa A-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 1 dan B, C, D-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Rumus yang tadi kita dapatkan itu adalah jika ke semua variabel di sini itu nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan menyelesaikannya dengan memanipulasi batas A-nya dulu ya. Dari sini kalau kita kurangkan kedua ruas dengan 1 ya, kita dapatkan A-1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa memisalkan A-1-nya itu pakai variabel lain, misalnya X, sehingga X-nya lebih dari sama dengan 0 ya, dari sini. Dan di sini kita nyatakan A-nya ke dalam X, yaitu A adalah X plus 1. Kemudian kita substitusikan nilai A-nya ini ke sana. A-nya diganti jadi X plus 1, sehingga kita dapatkan X plus 1 plus B plus C plus D sama dengan 8, kemudian satunya pindah ruas ke sana, atau kita kurangkan kedua ruas dengan 1 ya, sehingga kita dapatkan X plus B plus C plus D adalah sama dengan 7. Di mana di X, B, C, D-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyelesaikannya menggunakan rumus kombinasi dengan pengulangan tadi ya. Di mana N-nya adalah 7, kemudian R-nya, banyaknya variabelnya ada 4. Maka banyaknya solusi itu adalah sebanyak kombinasi R-1 yaitu 3 dari N plus R-1, 11 dikurangi 1 yaitu 10, yaitu sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. Dijabarkan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 7 faktorial. Ini bisa dicoret. Lalu ini dibagi 2 ya, 4. 9 bagi 3 itu 3. Dikalikan 10 kali 3 kali 4 yaitu 120. Iya, ternyata semudah itu ya menyelesaikan masalah seperti ini menggunakan kombinasi dengan pengulangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan materi dan soal berikutnya.